maka tiba saatnya saya harus mengabarkan pada dunia untuk segera membubarkan agama Islam sesuai dengan petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa. Saya coba cari jejak digitalnya Janes Kilondias. Kita lihat di jejak digitalnya, Janes Kilondias ini pernah mengupload video dengan caption begini nih. Janji jangan nyabu lagi ya. Nah, ini berarti dia sering nyabu kan. Dan kalau kita lihat foto profilnya Janes Kilondias, ini orangnya. Nah, ini dia. Di lengan kiri ada tatonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada berita lagi bahwa adanya nabi palsu. Coba kita simak videonya ya. Hari ini, tanggal 18 Maret 2024, saya, Janes Kilondias. Ya, namanya Janes Kilondias. Pengakuannya ini tanggal 18 Maret 2024. Berarti baru-baru kemarin ini ya. Saya adalah nabi yang diutus untuk mendampingi umat muslim. Ya, mengakunya nabi dari umat Islam. Jelas ini adalah suatu kesalahan yang fatal ya, karena kita sebagai muslim tahu bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah nabi terakhir, teman-teman. Saya adalah nabi yang memiliki mukjizat multi super telepati, yaitu di mana penglihatan, pendengaran, pikiran, rasa, dan suara hati saya terhubung secara permanen dengan manusia lainnya. Pada hari ini, setelah melewati proses yang panjang, maka tiba saatnya saya harus mengabarkan pada dunia untuk segera membubarkan agama Islam. Astagfirullahaladzim. Jadi mukjizatnya katanya dia punya telepati, terhubung dengan berbagai macam manusia gitu ya. Dan misinya ternyata mau membubarkan umat Islam. Ini apa-apaan nih? Coba kita simak lagi ya. Ya. Untuk segera membubarkan agama Islam sesuai dengan petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa yang telah kita terima bersama dalam 2 waktu, yaitu berupa wahyu atau firman atau pesan spiritual. Ini berani banget ya, dia mengucapkan mau membubarkan agama Islam di Indonesia, yang mana di Indonesia ini kan mayoritas orang beragama Islam. Wah, ini berani banget ya. Yang diturunkan pada tanggal 29 November 2020 yang berisikan notabene, dan 19 Februari 2021 yang berisikan asimilasi. Demikian kabar ini saya sampaikan demi kepentingan seluruh umat manusia. Manusia sejati adalah manusia yang patuh akan perintah penciptanya, yaitu kepada Yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Esa. Sekian, terima kasih. Dia ngaku nabi, terus katanya mukjizatnya berupa telepati yang seperti disebutkan tadi, dan misinya membubarkan umat Islam. Namun pihak kepolisian sudah menangkap Janes Kilondias ini. Ini saya mengutip berita dari jawapost.com ya, dengan judul beritanya, pria bernama Janes Kilondias diamankan oleh Polres Tebing Tinggi setelah viral mengaku sebagai nabi umat muslim. Ya, untung secepatnya ya diamankan oleh pihak kepolisian. Kalau nggak diamankan secepatnya bisa bonyok juga nih orang. Bayangin, dia secara terang-terangan di sosial media mengatakan bahwa akan membubarkan agama Islam. Tapi kalau kita lihat di sini keterangan dari pihak kepolisian, Janes akan menjalani pemeriksaan di rumah sakit untuk mengetahui kondisi kejiwaannya. Karena ada dugaan Janes mengalami stres berat ya. Jadi kemungkinan orang ini mengalami stres berat, kata pihak kepolisian. Dan ini pernyataan dari pihak kepolisian ya. Akan kita periksa kondisi kejiwaannya. Kalau ternyata sehat, maka Janes akan mempertanggungjawabkan atas kasus penistaan agama, katanya. Saat menjalani pemeriksaan ditanya, Janes menjawab dengan berbelit-belit. Bahkan saat diminta keterangan terkait dirinya seorang nabi, ia tidak bisa menjawab.
Tetapi ketika ditanya di luar hal tersebut, ia bisa menjawab. Cukup aneh kalau dikatakan Janes ini mengalami gangguan kejiwaan atau disebut ODGJ. Karena kita lihat tadi videonya, tata bahasanya itu cukup baik ya. Tidak seperti orang ODGJ yang ngomong ngawur gitu ya, sembarangan ngomongannya. Dan kita bisa lihat juga pakaiannya Janes itu pada saat membuat video tersebut, itu pakaian rapi banget. Coba teman-teman lihat kembali video ini. Lihat Janesnya berpakaian rapi, bahkan di depannya ada mimbar, di dadanya ada mikrofon yang digunakan untuk merekam suaranya, dan di depannya ada kamera yang nyala. Nah, ini benar-benar terlihat seperti sudah dipersiapkan, dan Janesnya juga kelihatan kayak baca teks gitu. Ya, saya rasa jauh sekali kalau kita katakan ODGJ bisa seperti itu teman-teman ya. Bahasanya pun bahasa yang baik dan tegas sekali ucapannya. Maksud saya baik itu tata bahasanya, tidak berantakan seperti ODGJ pada umumnya. Coba dengarkan ini. Maka tiba saatnya saya harus mengabarkan pada dunia untuk segera membubarkan agama Islam sesuai dengan petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa. Jelas ya, seperti membaca teks gitu. Ya, entah Janes ini apa sendirian atau ada orang di baliknya. Semoga pihak kepolisian bisa membongkar juga. Karena tidak menutup kemungkinan di Indonesia ada kelompok orang yang menginginkan agama kita itu dibubarkan, yaitu agama Islam. Dan di Indonesia itu biasanya sengawur apapun orangnya, ngaku nabi, ada aja pengikutnya teman-teman. Tapi entahlah Janes ini ODGJ beneran, orang stres beneran atau bagaimana, saya juga nggak paham teman-teman. Saya coba cari jejak digitalnya Janes Kilondias. Kalau di Facebook itu tidak ada jejak digital apa-apa, hanya ada beberapa nama akun yang bernama Janes Kilondias, dan postingannya pun kita lihat sudah nggak ada foto-fotonya. Terakhir itu cuman ada satu di posting di tahun 2010. Ini foto profilnya Janes ya. Kalau di TikTok ada akun yang bernama Janes Kilondias. Kita coba lihat beberapa videonya ya. Nah, ini Nabi main TikTok. Sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. Nah, ya ini nggak tahu ya ini ODGJ beneran apa enggak. Kalau kita lihat komen-komennya juga banyak yang sudah menghujat ya. Nabi Janes, Nabi Kilondias. Jadi dia pernah cukup aktif juga ya di TikTok. Pada tahun 2021 dia ngupload video dengan judul Janji Jangan Nyabu Lagi. Oh, mungkin ini pengaruh sabu-sabu kali ya. Kita lihat dulu videonya. Ini ada yang komen, pantas karena minum kah? Lihat captionnya. Bisa jadi memang karena pengaruh sabu-sabu, jadi pikirannya error gitu teman-teman. Karena memang kita lihat di jejak digitalnya, Janes Kilondias ini pernah mengupload video dengan caption begini nih. Janji jangan nyabu lagi ya. Nah, ini berarti dia sering nyabu kan. Dan kalau kita lihat foto profilnya Janes Kilondias, ini orangnya. Nah, ini dia. Di lengan kiri ada tatonya ya. Ya, saya rasa ini bukan deh, kalau dibilang ODGJ bukan. Tapi ya nggak tahu lagi ya, kalau misalnya Janes ini memang kebanyakan nyabu, pikirannya stres, akhirnya jadi ODGJ. Ya bisa jadi juga seperti itu. Kita tunggu aja keterangan dari pihak kepolisian apa sebenarnya motifnya Janes ini. Apakah Janes sendirian melakukan hal itu ataukah kelompok? Artinya ada sekelompok orang yang mau membubarkan agama Islam. Nah, ini kan gawat juga jadinya. Ya kita tunggu aja keterangannya dari pihak kepolisian. Ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.